Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Budi Hartono selaku dosen pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia, serta rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Pada video kali ini, kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai kebijakan fiskal. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Dodi Darmawan, yang kedua ada Fadil Faisal Arik, yang ketiga ada Ramdhani Lukman, dan yang terakhir ada saya sendiri, Filda Sepia Yunita. Ada 5 pokok bahasan yang akan kami jelaskan pada video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai neraca APBN dan dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian terbuka seperti Indonesia. Yang kedua yaitu evolusi kebijakan fiskal Indonesia dari masa ke masa. Yang ketiga yaitu kondisi terkini mengenai data dan kebijakan Indonesia terkait pendapatan atau penerimaan APBN, khususnya terkait dengan reformasi perpajakan. Yang keempat yaitu kondisi terkini mengenai data dan kebijakan Indonesia terkait belanja atau pengeluaran APBN yang difokuskan kepada komponen yang saat sekarang mendapatkan perhatian. Dan yang terakhir yaitu kondisi terkini mengenai data dan kebijakan Indonesia terkait pemenuhan kebutuhan defisit atau surplus APBN. Sebelum memasuki ke pemaparan pokok bahasan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana dari bentuk operasional kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur keuangan negara dengan cara merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan yaitu berupa pajak. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk mengatur perekonomian dengan mengelola pendapatan dan pengeluaran negara melalui pengaturan tingkat pajak dan belanja negara. Materi yang pertama yaitu mengenai neraca APBN dan dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian terbuka seperti Indonesia. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan APBN? Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR, yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Neraca APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan defisit APBN menurun setiap tahun dari 2,3% terhadap PDB tahun 2014 menuju kisaran 2,1% tahun 2018. Bahkan, sesuai keyakinan pemerintah dipatok dalam RAPBN 2019, pemerintah mengusulkan defisit di bawah 2% terhadap PDB. Hal ini diklaimnya sesuai dengan komitmen pemerintah untuk menjaga sustainabilitas APBN dan kebijakan fiskal sebagai bantalan menghadapi kondisi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian. Lebih lanjut lagi, menurut Sri Mulyani, di sisi defisit keseimbangan primer juga berhasil diturunkan hingga mendekati Rp0 pada tahun 2019. Penurunan defisit APBN diikuti dengan penurunan defisit keseimbangan primer. Tren penurunan tersebut terjadi sejak tahun 2014, yaitu dari Rp93,3 triliun atau 0,92% terhadap PDB menjadi Rp64,8 triliun atau 0,44% terhadap PDB. Kontribusi penerimaan perpajakan disebutkannya meningkat signifikan dari 74% dari total pendapatan negara pada tahun 2014 menjadi kisaran 81% di tahun 2018. Hal ini didukung reformasi perpajakan, peningkatan pelayanan, dan kepatuhan serta utilisasi teknologi informasi. Sejalan dengan meningkatnya kontribusi penerimaan perpajakan dan komitmen untuk mendukung kemandirian APBN, pertumbuhan pembiayaan utang juga semakin menurun. Dalam tahun 2018, pembiayaan utang tumbuh negatif 9,7% dibandingkan dari tahun 2014 yang tumbuh positif 14,6%.
Kondisi tersebut diikuti dengan penurunan penerbitan SBN dan tumbuh negatif 12,2% dalam tahun 2018. Hal ini jauh lebih rendah dari pertumbuhan penerbitan SBN tahun 2014 sebesar positif 17,8%. Baik, selanjutnya dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam mengatur kegiatan ekonomi secara makro. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan dan pengeluaran negara yang dapat dilihat dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran maupun jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai oleh pengeluaran negara. Evolusi kebijakan fiskal Indonesia dari masa ke masa. Berbagai ketidakstabilan politik dan kendala keterbatasan sumber daya manusia telah menyebabkan selama waktu 20 tahun setelah kemerdekaan itu tak banyak sumber daya yang tergarap. Menurut Hamid tahun 2000. Indikator ini antara lain bisa dilihat pada kondisi utang luar negeri, inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, defisit, dan anggaran. Terdapat 3 isu yang seringkali diperbincangkan kaitannya dengan kebijakan fiskal di Indonesia, yaitu yang pertama, subsidi bahan bakar minyak. Yang kedua, utang luar negeri sejak tahun 1997. Yang ketiga, prediksi besaran anggaran gejolak bakar minyak. Persoalan utama subsidi BBM adalah besarnya jumlah subsidi dan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa subsidi BBM pada tahun 2010 sebesar 181% terhadap subsidi BBM 2009. Volume BBM bersubsidi 2010 mencapai 38,2 juta kiloliter atau melampaui kuota APBN yang sebesar 36,5 juta kiloliter. Yang ketiga, premium merupakan jenis BBM terbanyak yaitu sebesar 60% atau 23,1 juta kiloliter. Yang keempat, relasi BBM bersubsidi 2009 terbesar sebesar 37,7 kiloliter. Yang kelima, penggunaan terbesar dari subsidi itu adalah transportasi darat yakni 89% atau 32,48 juta kiloliter. Yang keenam, konsumsi premium pada sektor transportasi darat didominasi mobil pribadi, yakni 53% atau 13,3 juta kiloliter dari total konsumsi premium untuk transportasi darat. Yang selanjutnya ada utang luar negeri. Implikasi dari beban utang ini akan berdampak meningkatnya beban rakyat dan fasilitas publik yang seharusnya bisa disediakan menjadi berkurang. Karena dana harus dialokasikan untuk mencicil utang dan membayar bunganya. Hal ini akan memaksa pemerintah menarik pajak lebih besar lagi untuk memenuhi kewajiban fiskalnya. Kemudian Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah per 31 Desember 2010 mencatat 1.676 triliun meskipun laporan perkembangan utang negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan edisi Januari 2011 mencatat angka tersebut merupakan angka sangat sementara menggunakan patokan kurs 8.991 dolar per dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, prediksi gejolak besaran anggaran. Nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah menggoyah sendi-sendi dasar ekonomi makro yang telah dibangun selama ini. Semua gejolak besaran makroekonomi ini tak jarang akan memporak-porandakan prediksi angka yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam awal pelaksanaan APBN tahunan. Sebagai konsekuensi dari uraian di atas menunjukkan sulitnya untuk membuat angka-angka prediksi atas APBN selama ini. Kondisi terkini mengenai data dan kebijakan Indonesia terkait pendapatan atau penerimaan APBN khususnya terkait dengan reformasi perpajakan. Berikut ini ada grafik mengenai kenaikan dari penerimaan pajak dari tahun 2021 di mana terdapat kenaikan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Selanjutnya yang nomor 4, kondisi terkini mengenai data dan kebijakan Indonesia terkait belanja atau pengeluaran APBN yang difokuskan kepada komponen yang saat sekarang mendapatkan perhatian. Dalam APBN 2020, target pendapatan negara ditetapkan sebesar 2.233,2 triliun, sedangkan target belanja negara sebesar 2.540,4 triliun. Defisit anggaran ini hanya sebesar 307,2 triliun atau 1,76% dari PDB ditetapkan.
pada April 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020, target pendapatan negara turun menjadi 1.760,8 triliun. Adapun anggaran belanja bertambah menjadi 2.613,8 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran melebar menjadi 5,07% dari PDB ditetapkan. Melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020, target pendapatan negara turun menjadi 1.699,9 triliun. Anggaran belanja meningkat menjadi 2.739,1 triliun. Anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebesar 579,78 triliun. Dan defisit anggaran tersebut mencapai 947,7 triliun rupiah. Selanjutnya, dalam APBN 2021, defisit anggaran ditetapkan sebesar 5,7% dari PDB. Pendapatan negara sebesar 1.743,65 triliun dengan anggaran belanja sebesar 2.750,03 triliun. Alokasi penanganan COVID-19 dan PEN sebesar 744,77 triliun. Realisasi anggaran belanja mencapai 2.786,8 triliun atau 101,3%. Defisit anggaran bisa ditekan menjadi 4,65% dari PDB ditetapkan. Pada 2022, anggaran pendapatan dalam APBN dipatok sebesar 1.846,14 triliun. Anggaran belanja sebesar 2.714,16 triliun, sehingga defisit anggaran 868,02 triliun atau 4,85% dari PDB ditetapkan. Anggaran PEN 2022 yang terbaru ditetapkan sebesar 455,62 triliun. Anggaran PEN ini sedikit naik dibandingkan dengan yang diumumkan pemerintah pada akhir tahun lalu sebesar 414 triliun. Yang kelima adalah kondisi terkini mengenai data dan kebijakan Indonesia terkait pemenuhan kebutuhan defisit atau surplus APBN. Berikut ini adalah gambaran dari realisasi pendapatan belanja dan defisit atau surplus APBN Indonesia kuartal 2021 dan 2022. Rincian realisasi belanja negara tersebut adalah belanja kementerian dan lembaga sebesar 151,49 triliun, belanja non sebesar 162,68 triliun, dan belanja transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD sebesar 176,46 triliun. Pendapatan negara disumbangkan oleh penerimaan pajak sebesar 385,63 triliun dan penerimaan bukan pajak atau PNBP sebesar 99,09 triliun. Target defisit APBN tahun ini sebesar 868 triliun atau sebesar 4,85 dari produk domestik bruto atau PDB. Target pendapatan negara tahun ini sebesar 1.864,1 triliun. Target ini bagian belanja negara tahun ini sebesar 2.714,2 triliun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.